Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islam yang bahagia, teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rabb. Sebelum memulai menyaksikan konten Islam bahagia, saya berserta jajaran tim ya teman-teman yang channel bahagia mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian Rafah di Palestina. Ya Allah, jangan jadikan nanti di akhirat ya pertanyaan-pertanyaan kubur di hadapan Engkau ya Allah, kan tidak kemampuan hamba terhadap pembelaan saudara-saudara muslim di Palestina. Ya Allah ya Rabb, sahidkan mereka yang telah berpulang kehadapan-Mu yang berada di Rafah, dan bagi yang masih mengalami kesakitan, masih mengalami pengobatan, semoga segera Engkau lekas sembuhkan. Amin Allahumma amin. Semoga tidak ada lagi tragedi bencana kemanusiaan ya, dengan dalil apapun ya, karena kita semua hidup di dunia ini ingin mencapai ketenangan dalam berbagai bidang ya, mau dari beribadah atau dari segi kita memberikan nafkah kecukupan buat keturunan kita ya di dunia. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini nih ya, Abu Nawas kembali berulah lagi teman-teman dengan Raja Harun Ar-Rasyid ya. Raja Harun Ar-Rasyid yang sedang bobok ciang ya, terusik nih ya, bobok nyamannya ya di kasurnya empuk oleh Abu Nawas. Pelayan kerajaan memasuki kamar raja, mengetuk pintu pelan-pelan, tok tok tok, tetapi tidak ada respon ya. Ketukan kedua, tok tok tok, tidak respon juga, sampai ketukan ketiga tidak respon. Lalu salah satu pengawal kerajaan ini memberanikan diri untuk memanggil nama Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid, tolong bukakan pintu, ada hal penting. Raja yang masih bobo di pembaringannya nih, gak ngedenger nih ya. Para pengawalnya gaduh memanggil-manggil nama dia. Raja. Akhirnya karena suasana semakin berisik, Raja Harun Ar-Rasyid pun terbangun. Dia bangkit dengan santainya ya, dari kasurnya berjalan mendekati pintu kamarnya. Lalu dia membuka pintu. Dia nengok teman-teman ya, sedikit gitu mukanya. Ada apa kalian? Ngapain kalian rame-rame di sini? Aku sedang istirahat tidur siang ya. Aku ingin merasakan seperti dulu aku kecil disuruh bobo siang sama emak saya. Gitu ya teman-teman nih. Raja, gimana ya? Semua para pengawal ini saling melempar tatapan. Raja Harun Ar-Rasyid pun bingung sama ulah mereka ya. Ada apa? Ada masalah apa lagi di kerajaan? Itu siapa? Raja Harun Ar-Rasyid yang melihat kegugupan para pengawal ini udah curiga nih. Wah, pasti ada masalah besar lagi di istana nih. Kenapa? Ada apa? Ayo jelaskan secara detail katanya. Wah, ada Abu Nawas di depan. Ya, Raja Harun Ar-Rasyid seneng gitu teman-teman ya. Wah, sudah lama memang aku tidak bertemu Abu. Banyak cerita yang ingin aku sampaikan ke dia. Bukan, tetapi Abu membawa pasukan. Bukan pasukan, bala tentara. Bukan juga bala tentara. Akhirnya salah satu pengawal kerajaan itu berbicara dengan lantang. Membawa rakyat. Kata Raja Harun Ar-Rasyid. Untuk apa dia membawa rakyat? Tetapi kita lihat dari arah kejauhan, Abu itu sedang membawa rakyat berbondong-bondong masuk istana. Dan Raja, kau jangan kaget ya, Abu itu menaiki pagar istana. Wah, geram sekali ya. Raja Harun Ar-Rasyid semuanya. Waduh, Abu Nawas, berteriak ya. Apalagi yang kau lakukan di kerajaan? Tanpa berpikir panjang ya, Raja Harun Ar-Rasyid keluar dari kamarnya, menyusuri ya dak-dak balkon rumahnya kan. Dia lihat bener aja Abu Nawas dengan gerombolan ya rakyatnya emang benar-benar udah masuk dalam istana. Satu persatu diperhatikan oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Mereka manjat guys, manjat pagar istana.
Astagfirullahaladzim, bahlul sekali Abu nih. Akhirnya berhasil ya masuki bilik-bilik kerajaan ya. Raja bilang, jangan ada yang melukai rakyatku, termasuk Abu Nawas. Salah satu pengawal kerajaan berbadan besar ya bilang, tapi mereka ini sudah melanggar peraturan, mereka sudah melewati batas-batas kerajaan. Sudah, diam ya. Raja Harun al-Rasyid yang melihat Abu Nawas. Abu Nawas juga kaget ya teman-teman ya, tiba-tiba ada raja gitu, hei Abu, ngapain kamu bawa banyak rakyat-rakyatku sini, ada apa? Tidak ada pesta rakyat hari ini, aku belum sempat bikin data, aku lagi capek. Enak aja raja bilang ada pesta rakyat. Bukan, hari ini engkau ngapain aja? Cecar Abu Nawas kepada Raja Harun al-Rasyid. Aku nggak ngapain, seperti biasa. Aku pagi aku diberikan sarapan oleh pengawal kerajaan. Lalu ditanya lagi Abu Nawas, lalu aku makan sarapan, setelah itu aku makan siang, aku barusan saja aku tidur siang. Lalu terus Abu Nawas menyecar Raja Harun. Sudah Abu, seperti itu pekerjaanku, hanya tidur, makan, dan ibadah gitu kan. Kata Abu Nawas, bagus ya Raja ya. Bagus lah, aku menikmati, karena kan aku ini Raja Harun al-Rasyid, mana mungkin aku berlelah-lelah. Dengarkan aku ya, kata Abu Nawas, aku akan berbicara dan jangan kau potong-potong. Sekali-kali kau dengarkan ya jeritan rakyatmu, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bercerita, kau bisa makan dengan nyaman, tidur dengan tenang, bahkan kau beribadah pun dengan pengawalan. Enak ya Raja? Dijawab lagi, karena si Abu ini gemar bercanda. Si Raja ini masih belum berpikir Abu lagi marah teman-teman, belum. Lah iya dong, katanya gitu kan, iri ya bos, katanya. Terus lalu Abu Nawas bilang, enggak, aku gak mau bercanda Raja, dengarkan ini. Kau tahu tidak Abu Nawas, ya, kau ini sedang kesurupan apa sih? Marah-marah begitu ya kan? Udahlah, gak cocok karakter kamu dari dulu, emang lucu ceritainnya. Gitu ya. Abu Nawas pun melihat tatapan matanya pada Raja ya. Raja dengarkan ini ya. Ini 1, 2, 3. Abu Nawas menghitung semua rakyat yang ikut. Sudahlah Abu, dibilang aku tidak mau menggandungkan kenduri nanti saja. Dengar Raja, dengar. Lihat gak mereka? Perhatikan rakyatmu satu persatu. Lihat anak kecil ini, badannya sudah hitam, kurus kering. Nah lihat wanita itu, dia sedang hamil tua membawa anak-anaknya. Dan kau lihat itu ya Raja ya, di barisan tengah-tengah yang bersamaku kakek tua itu. Lihat bagaimana keadaannya, kurus kelentang. Adakah di barisan ini kau lihat rakyatmu yang badannya seperti kamu, gemoy? Raja Harun al-Rasyid mikir ya, iya juga ya katanya. Lalu apa salahku? Aku tidak ngapa-ngapain mereka. Wah benar, memang orang kalau di atas tidak melihat yang ke bawah. Mereka ini kesusahan Raja akibat pajak yang kau berikan. Pajak kau tinggi-tinggikan. Semua bahan makanan itu mahal Raja, sampai mereka ini kesulitan. Sampai mereka ini benar-benar bekerja sana sini. Kau kasihkan sedang tidur siang, sedangkan kami sedang menderita. Bagaimana caranya mencukupkan hidup dalam 1 hari? Abu Nawas benar-benar di luar kontrol teman-teman ya. Semua pengawal kerajaan tuh bengong lihat Abu Nawas, betapa beraninya ya. Yang orang nih ya, antara berani sama barbar nih ya. Terus Raja Harun al-Rasyid bilang, astagfirullahaladzim Abu, tidak ada niatku menaikkan pajak. Ya, kamu tidak tahu Raja, karena kamu tidak pernah langsung melihat keadaan rakyatmu gimana. Aku ini melihat dan mendengar keluhan mereka, saudara-saudariku. Rasanya hati aku tuh iba. Ya, karena aku sama-sama manusia. Makanya aku beranikan diri nekat pagar kerajaan. Kenapa? Kalau aku memimpin di depan, tidak akan mungkin kami yang rakyat jelata ini kau bukakan pintu. Jadi kami terpaksa melanggar aturan. Kami nekat menekat naik ya Raja ya ke pagar kamu. Ya Allah, kata gitu kan. Ya udah sini. Jadi harus gimana? Akhirnya Raja Harun al-Rasyid ini teman-teman ya
memanggil semua kerajaan, ya, para pengawal kerajaan, petinggi kerajaan, para menteri, didudukan bareng bersama Abu Nawas dan rakyat-rakyatnya. Bagaimana bisa pajak kalian taikkan sendiri, ya kan, tanpa sepengetahuanku, kata Raja Abu Nawas. Lalu salah satu menteri pun bilang, Raja, kami tidak ada niat untuk menaikkan pajak, tidak ada niat juga membuat rakyatmu susah, tidak ada, katanya. Karena kondisi ekonomi yang benar-benar lagi sulit, pajak itu kan untuk kita bagikan juga, katanya, ya, kepada rakyat. Nah, memang ada proses yang belum selesai. Jadi kami belum bisa mengembalikan kembali pajak yang berasal dari rakyat kembali ke rakyat. Abu Nawas menyela lagi, ya, pertanyaan menteri. Wah, mau sampai kapan kau tahan-tahan itu uang pajak? Ya, harusnya kembalikanlah dalam bentuk apapun. Lalu raja bilang, shh, diam Abu, diam, tenang, bisa santai. Ya. Lalu Abu Nawas menghargai, ya, Raja Harun al-Rashid. Dia kembali duduk lagi dari berdiri. Lalu jelaskan lagi menteri, ya, kemarin pun kami ini sudah berusaha keras. Di Baghdad ini sedang ada bencana kekeringan yang luar biasa. Akhirnya uang pajak itu kami alihkan untuk pengairan. Agar apa? Agar rakyat tidak kemiskinan dan rakyat tidak kehausan. Jadi kami bangunlah sumur-sumur resapan. Lalu Raja Harun pun menyimak, ya, percakapan menterinya. Nah, ada beberapa jembatan juga di Baghdad yang hancur. Lalu kami bangun, Raja, melalui uang pajak itu. Tidak ada istilahnya hal-hal yang tidak baik sehingga membuat rakyatmu miskin. Abu Nawas diam, ya. Alah, kata Abu Nawas, tak salah lagi, ya, menteri yang ngomong. Kau buat jembatan bagus, ya. Kau kira kami tiap hari makan jembatan? Abu Nawas, kan. Yang penting itu kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, itu makan, tidur, dan pakaian. Kalau kau tidak tahu. Menteri yang sudah tahu karakter dari Abu Nawas yang tidak akan pernah mengalah dia, ya, sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkan langsung, ya sudahlah, dia hanya tersenyum saja melihat Abu Nawas. Ya sudah, gini, Abu, mau kamu gimana? Ya, aku mau kau bantulah kami nih, ya, aku tidak tega nih melihat wargamu ini, rakyatmu ini sedang kesulitan. Nggak pakai panjang lebar, karena memang Abu Nawas ini selalu saja memberikan kebaikan dalam bentuk caranya, ya. Raja Harun al-Rashid akhirnya mengalah, teman-temannya. Panggil bendahara istana. Sekarang juga akhirnya pengawal kerajaan pun dengan segera memanggil bendahara kerajaan. Kau masuk ke kamarku, kau cari persimpanan uang dirhamku. Ya, bendahara kerajaan pun bingung, kan, untuk apa Raja segera ambilkan. Akhirnya Abu Nawas pun bingung juga, ya, mau ngapain lagi nih, kan. Cepat, katanya. Akhirnya pengawal kerajaan membawa berpeti-peti, ya, uang dirham milik raja. Abu, tugasmu sekarang kau suruh rakyatku berbaris dengan rapih, kan. Dibuka, kan, ya, uang dirham itu. Abu Nawas sebelalak. Gile, tajir juga nih, ya kan, si raja, ya kan, gitu kan. Bendahara, kau hitung uang ini, ya. Kau hitung dengan detail, ya, berapa dirham, dan ini semua adalah hak dari rakyat-rakyatku. Bendahara kaget. Maksudnya engkau membagikan? Ya, aku membagikan. Jujur, aku kaget luar biasa karena baru dari tidur tiba-tiba aku melihat kegaduhan dan ada Abu Nawas beserta rakyat-rakyatku, dan ternyata benar-benar rakyatku sedang dalam keadaan yang benar-benar tidak beruntung. Maka ini bagikan saja, katanya. Akhirnya, ya, dibagikan semua, ya, semuanya rata dibagikan, ya. Kaget Abu Nawas. Rakyat gimana, teman-teman, ya? Seneng lah dibagikan berdirham-dirham uang, kan. Ambillah semua, anggap saja ini dari hasil pajak kalian juga dan sedekahku untuk rakyatku. Aku berharap tidak ada lagi di antara kalian yang kelaparan, karena dengan kelaparan kalian aku akan nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bagaimana nanti di akhirat, karena aku tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Aku tidak bisa dan tidak akan mampu membayangkannya, Abu. Terus Abu pun sedih, teman-teman. Ya Raja, sebenarnya aku ini itu yang aku tidak ingin. Aku tidak ingin engkau tidak bisa bersaksi di hadapan Allah nanti di akhirat.
karena biar bagaimanapun engkau adalah raja yang baik. Tuh, melihat kebaikan Abu ya, ketulusan Abu kepada raja pun berusaha untuk memeluk Abu. Ya Abu, aku paham dengan marahmu, dengan caramu ini. Akhirnya raja pun mengajak duduk Abu Nawas. Nanti setelah selesai bendahara kerajaan membagi-bagikan dirham-dirham ini, kita akan makan bersama. Dan kalian semua bisa ambil bebas makanan saja di kerajaan ini. Jika masih tersisa, kalian bisa bawa pulang. Wah, teriak semua surau. Hidup Raja Harun al-Rasyid, hidup Harun al-Rasyid, hidup Harun al-Rasyid. Semua, hidup Raja Harun al-Rasyid. Ya, terima kasih. Akhirnya sampai juga ya teman-teman ya, di penghujung acara kita di konten Islami Bu Anggi ya. Jangan pernah bosan untuk menonton konten Islami Bu Anggi ya. Di-share terus ya ke sosial media yang kalian punya, dipertontonkan, diperdengarkan kepada semua anggota keluarga, sehingga tidak hanya menjadi tontonan tetapi bisa jadi tuntunan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.